but you know I never will. No, so I choke you down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Aulia Erwanti, NIM 72114181160. Saya dari Akuntansi E 2018 Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tanggung jawab dan tujuan auditor. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dan pengendalian internal, serta tanggung jawab auditor. Dan juga saya akan membahas tentang asesori manajemen dan tujuan umum audit dan tujuan khusus audit. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang tujuan pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan. Tujuan audit sendiri itu adalah menyediakan laporan keuangan terhadap pemakai laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan tersebut sudah diberikan pendapat oleh auditor. Apakah keuangan tersebut bersifat wajar atau tidak dalam semua hal material sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kerangka kerja akuntansi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mengembangkan tujuan audit. Langkah-langkah dalam mengembangkan tujuan audit ini, yang pertama itu harus memahami tujuan dan tanggung jawab auditor. Yang kedua, membagi laporan keuangan itu menjadi berbagai siklus. Lalu yang ketiga, memahami asesori manajemen terhadap laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan umum audit untuk kelas transaksi, pengungkapan, dan akun. Yang kelima, mengetahui tujuan khusus audit untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Nah, dari 5 langkah-langkah ini yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang tujuan dan tanggung jawab auditor. Nah, sebelum membahas tujuan dan tanggung jawab auditor, saya akan sedikit membahas tentang apa sih perbedaan tujuan manajemen dan tujuan auditor. Nah, tujuan manajemen ini adalah mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, serta menyediakan pengendalian internal yang memadai, dan menyediakan laporan keuangan yang wajar. Nah, sebaliknya dengan auditor. Auditor dalam masalah ini dan pengendalian internal itu mempunyai pengetahuan yang terbatas. Nah, selanjutnya tanggung jawab auditor. Nah, tanggung jawab auditor ini mendeteksi salah saji material yang terdapat pada laporan keuangan. Nah, perbedaan tanggung jawab auditor dan manajemen itu juga dapat dilihat dari tanggung jawab terhadap pengendalian internal. Nah, tanggung jawab auditor dalam pengendalian internal ini hanya memahami dan menyelidiki tentang pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Sedangkan tanggung jawab manajemen itu menyediakan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Tanggung jawab manajemen dalam menentukan pengendalian internal itu ada dua, yaitu kepastian yang layak dan keterbatasan inheren. Sedangkan tanggung jawab auditor dalam menentukan pengendalian internal itu, yang pertama harus memahami pengendalian reliabilitas laporan keuangan dan harus memahami pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar tanggung jawab auditor dalam menentukan salah saji material. Yang pertama itu salah saji material versus tidak material. Nah, maksudnya ini adalah gabungan dari kecurangan dan kekeliruan ini sehingga dapat mempengaruhi keputusan orang yang menggunakan laporan keuangan. Nah, yang kedua ada kepastian yang layak. Kepastian yang layak ini adalah kepastian yang diperoleh oleh auditor. Kepastian layak ini adalah kepastian tinggi tetapi tidak absolut. Maksud dari kepastian layak tidak absolut ini adalah karena bukti yang diperoleh audit dari sampel populasi penyajian akuntansi mengandung estimasi yang kompleks dan laporan keuangan yang disusun penuh dengan kecurangan. Nah, yang ketiga itu ada kekeliruan versus kecurangan. Nah, kekeliruan versus kecurangan ini membedakan antara salah saji kekeliruan dan kecurangan, di mana kedua salah saji ini dapat bersifat material dan tidak material. Yang selanjutnya yang keempat adalah skeptisisme profesional. Nah, seorang audit itu harus mempunyai sifat skeptisisme profesional, di mana sifat ini digunakan dalam penugasannya. Skeptisisme profesional ini memiliki 6 karakter. Yang pertama, questioning mindset. Nah, maksudnya itu yang dimana yang menurut auditor itu merasa diragukan, nah itu perlu diselidiki. Lalu yang kedua ada
penundaan penugasan. Nah, penundaan penugasan ini digunakan oleh auditor sampai menemukan bukti yang diperoleh. Lalu yang ketiga ada pencarian pengetahuan. Yang keempat pemahaman interpersonal. Lalu yang kelima otonomi. Yang keenam ada self-esteem. Yang kedua, setelah tanggung jawab dan tujuan auditor, saya akan menjelaskan tentang siklus laporan keuangan. Nah, dalam siklus laporan keuangan ini, auditor dapat menggunakan cara mempertahankan hubungan yang erat antara jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama, disebut dengan pendekatan siklus. Nah, contohnya itu seperti penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, dan piutang tak tertagih. Nah, 4 kelas ini dapat menyebabkan piutang usaha itu bisa meningkat atau menurun. Nah, yang selanjutnya itu menetapkan tujuan audit. Menetapkan tujuan audit ini berkaitan dengan kelas transaksi, saldo akun, pengungkapan, dan penyajian. Sebelum saya membahas lebih mendalam tentang tujuan audit ini, saya akan membahas terlebih dahulu tentang asersi manajemen. Nah, yang selanjutnya asersi manajemen. Asersi manajemen ini adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi, akun, dan pengungkapan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, dalam asersi manajemen ini terdapat 3 kategori. Yang pertama, asersi tentang peristiwa dan transaksi. Yang kedua, ada asersi tentang saldo akun. Yang ketiga, ada asersi pengungkapan dan penyajian. Yang pertama, saya akan membahas tentang asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa. Nah, di dalam asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa ini ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada keterjadian. Nah, keterjadian ini di mana transaksi dan peristiwa itu sudah dicatat dan berkaitan dengan entitas. Nah, yang kedua itu ada kelengkapan. Nah, kelengkapan ini semua transaksi yang harus dicatat itu sudah dicatat. Lalu yang ketiga ada keakuratan. Nah, keakuratan ini jumlah atau data lain yang berkaitan dengan peristiwa dan transaksi itu harus dicatat dengan benar. Yang keempat itu ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini semua transaksi dan peristiwa itu harus dicatat pada akun yang tepat. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada asersi tentang saldo akun. Nah, dalam asersi tentang saldo akun ini ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada estimasi. Nah, estimasi ini berkaitan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas yang ada. Lalu yang kedua ada kelengkapan. Nah, di dalam kelengkapan ini menyatakan semua aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas itu yang harus dicatat itu sudah dicatat. Lalu yang ketiga ada penilaian dan alokasi. Nah, di dalam penilaian dan alokasi ini menyatakan aset, kewajiban, dan penilaian ekuitas itu harus dicatat dengan jumlah yang tepat, dan penyesuaiannya juga harus dicatat dengan jumlah yang tepat. Yang keempat ada hak dan kewajiban. Di dalam hak dan kewajiban ini membahas tentang hak dan kendali terhadap aset, kewajiban terhadap entitas itu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga saya akan membahas tentang asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Di dalam asersi tentang penyajian dan pengungkapan ini ada beberapa kategori. Yang pertama, keterjadian dan hak serta kewajiban. Di dalam keterjadian serta hak dan kewajiban ini, di dalam asersi ini itu menyatakan peristiwa dan transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan bersangkutan dengan entitas. Lalu yang kedua itu ada kelengkapan. Nah, di dalam kelengkapan ini semua pengungkapan yang dimasukkan dalam laporan keuangan itu harus sudah dicantumkan. Lalu yang ketiga itu ada keakuratan dan penilaian. Nah, di dalam keakuratan dan penilaian ini terdapat informasi keuangan dan data yang lain itu dicatat dengan jumlah yang tepat dan diungkapkan dengan cara yang tepat. Selanjutnya yang keempat itu berkaitan dengan klasifikasi dan dapat dipahami. Nah, di dalam klasifikasi dan dapat dipahami ini berkaitan dengan informasi keuangan dan data yang lain itu diuraikan dengan jelas dan pengungkapannya itu harus jelas.
Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan audit berkaitan dengan transaksi. Nah, tujuan audit berkaitan dengan transaksi ini, yang pertama itu ada keterjadian. Nah, di dalam keterjadian ini transaksi yang dicatat itu memang ada. Nah, tujuan audit ini yaitu berkaitan dengan transaksi terhadap pencatatan pengiriman yang dikirimkan kepada pelanggan non fiktif. Nah, yang selanjutnya itu ada kelengkapan. Nah, di dalam kelengkapan ini transaksi itu memang sudah dicatat. Nah, tujuan audit ini berkaitan dengan transaksi penjualan yang transaksi tersebut memang sudah dicatat. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu ada keakuratan. Nah, di dalam keakuratan ini transaksi yang dicatat itu jumlahnya harus sudah benar. Nah, tujuan audit itu berkaitan dengan penjualan yang sudah dikirimkan dan sudah ditagih itu sudah dicatat dengan benar. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu ada posting dan pengikhtisaran. Nah, di dalam posting dan pengikhtisaran ini transaksi yang sudah dicatat itu dimasukkan ke dalam file induk dan dilakukan pengikhtisaran dengan benar. Lalu yang kelima itu ada klasifikasi. Nah, di dalam klasifikasi ini transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal klien itu harus diklasifikasikan dengan benar. Lalu yang selanjutnya ada penetapan waktu. Nah, di dalam penetapan waktu ini transaksi itu harus dicatat pada tanggal yang benar. Nah, jadi kesimpulannya itu tujuan audit yang berkaitan dengan kelas transaksi itu, kelas transaksinya itu berkaitan dengan penjualan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun. Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun ini yang pertama ada eksistensi. Nah, di dalam eksistensi ini jumlah yang tercantum itu memang ada. Nah, tujuan audit itu berkaitan dengan persediaan yang dicatat ada pada tanggal neraca. Lalu yang selanjutnya itu ada kelengkapan. Nah, kelengkapan itu jumlah yang ada telah dicantumkan. Nah, tujuan audit ini berkaitan dengan semua persediaan itu sudah dihitung dan sudah dicatat lalu diikhtisarkan dalam persediaan. Nah, yang selanjutnya itu ada keakuratan. Nah, di dalam keakuratan ini jumlah yang tercantum itu telah dinyatakan dengan benar. Lalu yang selanjutnya itu ada klasifikasi. Nah, di dalam klasifikasi ini tujuannya itu klien berkaitan dengan semua item persediaan. Nah, semua item persediaan itu masuk ke dalam bahan baku, bahan dalam proses atau barang jadi. Nah, itu termasuk dalam klasifikasi mana. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada cut-off. Nah, cut-off ini berkaitan dengan pembelian pada akhir tahun. Lalu yang kedua itu ada hubungannya rinci. Nah, di dalam hubungannya rinci ini berkaitan dengan semua item-item persediaan apakah sudah sesuai dengan buku besar apa belum. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh itu ada nilai yang dapat direalisasikan. Nah, nilai yang dapat direalisasikan ini berkaitan dengan persediaan telah dikurangi apabila nilai realisasi bersih menurun. Lalu yang selanjutnya ada hak dan kewajiban. Nah, di dalam hak dan kewajiban ini perusahaan mempunyai hak atas semua item persediaan yang tercantum. Persediaan tidak dijaminkan sebagai anggunan. Nah, jadi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun itu berkaitan dengan persediaan. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan audit yang berkaitan dengan pengungkapan dan penyajian. Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan pengungkapan dan penyajian ini berkaitan dengan wesel bayar. Jadi semuanya akan berkaitan dengan wesel bayar yang termasuk dalam tujuan audit yang berkaitan dengan pengungkapan dan penyajian. Yang pertama itu ada keterjadian serta hak dan kewajiban. Nah, di dalam ketersediaan hak serta kewajiban ini, wesel bayar sebagaimana diuraikan dalam catatan kaki auditor merupakan kewajiban perusahaan. Lalu yang selanjutnya itu yang kedua ada kelengkapan. Nah, di dalam kelengkapan ini semua pengungkapan yang diperlukan yang terkait dengan wesel bayar itu telah dicatat dalam catatan kaki keuangan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu ada keakuratan dan penilaian. Nah, di dalam keakuratan dan penilaian ini pengungkapan catatan kaki yang berkaitan dengan wesel bayar itu sudah akurat. Nah, yang selanjutnya
klasifikasi dan dapat dipahami. Nah, di dalam klasifikasi dan dapat dipahami ini, wesel bayar itu diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi dapat disimpulkan dari tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, kaitan dengan transaksi penjualan. Lalu yang kedua itu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akun. Nah, itu berkaitan dengan persediaan. Lalu yang ketiga, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan pengungkapan dan penyajian ini berkaitan dengan wesel bayar. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana tujuan audit itu dapat dipenuhi. Nah, bagaimana sih tujuan audit itu dapat dipenuhi? Nah, tujuan audit itu dapat dipenuhi dengan melalui 4 fase. Nah, fase pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit itu berdasarkan penilaian risiko. Lalu yang fase kedua, itu melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, fase yang ketiga melaksanakan prosedur analitis dan melakukan pengujian rincian risiko. Lalu fase keempat, fase yang terakhir itu menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Nah, itu merupakan 4 fase bagaimana sih cara tujuan audit itu dapat dipenuhi. Nah, pembahasan tentang tujuan dan tanggung jawab auditor ini dapat digambarkan, yaitu misal ada sebuah PT Makanan Sejati. Nah, PT Makanan Sejati ini meminta kepada KAP Bambang Siswanto untuk melakukan pengauditan terhadap laporan keuangannya. Nah, di dalam PT Makanan Sejati ini manajernya itu mempunyai kesadaran bahwa dia mempunyai tanggung jawab di PT Manajemen Sejati ini, dan manajemennya juga menyiapkan integritas laporan keuangan. Dan KAP Bambang Siswanto juga menyatakan bahwa laporan keuangan PT Makanan Sejati ini mendapat pendapat yang wajar dalam segala hal material, bahwa manajemen PT Makanan Sejati dan KAP Bambang Siswanto ini melakukan tujuan dan tanggung jawabnya itu dengan benar. Nah, itu contoh dari pembahasan kita kali ini. Nah, sekian pembahasan kita kali ini tentang tanggung jawab dan tujuan auditor. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom bawah. Nah, lain kali kita akan membahas tentang pembahasan yang lain lagi. Dadah!